Salam. Kali ini kita akan membicarakan bagaimana kita mendefinisikan sebuah kegiatan pendanaan yang terkait dengan hal-hal isu-isu yang sifatnya lingkungan hidup, environmental, sosial maupun governance. Yang pertama adalah kalau seandainya kegiatan-kegiatan pendanaan itu dilakukan dalam rangka untuk membiayai investasi teknologi-teknologi yang sifatnya memitigasi dampak buruk dari emisi atau gas buang yang dihasilkan oleh kegiatan bisnis maupun ekonomi, maka kegiatan pendanaan tersebut dapat kita sebut sebagai low carbon financing. Nah, sementara kalau kegiatan yang akan didanai ini lebih luas, tidak hanya sifatnya memitigasi dampak buruk dari emisi gas buang atas sebuah kegiatan bisnis atau ekonomi, namun juga diarahkan juga pendanaannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya adaptasi untuk mempersiapkan atau memperkuat sebuah infrastruktur ataupun pabrik ataupun sarana produksi atas perubahan iklim yang akan muncul di masa depan. Jadi ada mitigasi dan juga ada adaptasinya. Maka pendanaan untuk kegiatan ini bisa disebut sebagai climate financing. Jadi kalau low carbon financing hanya membiayai kegiatan yang sifatnya mitigasi, sementara climate financing membiayai juga kegiatan yang sifatnya adaptasi. Nah, yang berikutnya yang lebih luas lagi, kalau juga menyertakan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan atau mengembalikan kondisi lingkungan dari tadinya misalkan lahan gundul dilakukan aforestasi atau reforestasi, maka kegiatan pendanaan untuk ini disebut dengan green financing. Jadi green financing ini lebih luas dari low carbon financing ataupun climate financing, karena dia tidak hanya mengcover kegiatan yang sifatnya memitigasi dampak buruk dari kegiatan bisnis atau ekonomi atau mengurangi emisi gas buang, tidak juga hanya sekedar mengcover kegiatan adaptasi, penguatan infrastruktur, sarana prasarana produksi atas perubahan iklim dan cuaca yang akan datang, namun juga termasuk di dalamnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelestarian atau pengembalian fungsi lingkungan. Ini adalah green financing. Nah, kalau ditambah pula dengan aspek sosial seperti mengangkat kesejahteraan dari masyarakat yang terpinggirkan atau masyarakat yang tertinggal, maka ini definisinya menjadi lebih luas yang menjadi disebut dengan socio-environmental financing. Hingga yang paling besar itu adalah yang disebut dengan sustainable financing. Jadi kalau dibungkus atau dikemas dengan kategori sustainable financing, yang termasuk di sini itu lebih luas lagi. Jadi kegiatan mitigasi dampak buruk dari gas buang masuk di dalamnya, adaptasi sarana prasarana produksi maupun infrastruktur dalam menghadapi perubahan iklim juga masuk ke dalam sustainable financing. Kemudian kegiatan-kegiatan sifatnya pelestarian lingkungan juga masuk. Lalu kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, mengangkat tadi masyarakat tertinggal atau terpinggirkan atau miskin, itu juga masuk juga di sini. Hingga kegiatan-kegiatan yang juga memperhatikan aspek kelayakan ekonomis dan keterbukaan atau governance dari investasi tersebut. Inilah sustainable financing. Jadi yang disebut sustainable financing adalah sebuah definisi yang sangat komprehensif, sangat kompleks, di mana kegiatan-kegiatan pendanaan dengan nama atau dengan bungkus sustainable financing itu harus bisa memenuhi semua aspek tersebut. Jadi suatu kegiatan pendanaan bisa disebut dengan sustainable financing itu jika mereka bisa membuktikan bahwa kegiatan yang diinvestasikan tersebut itu layak secara ekonomi, governance-nya bagus, tidak meminggirkan atau membuat kondisi masyarakat menjadi lebih buruk, ini aspek sosialnya, juga memperhatikan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan di sekitarnya, baik itu memitigasi atau menjamin bahwa tidak akan ada dampak negatif emisi gas buang dari investasi tersebut, kemudian memastikan bahwa investasi ini juga
sudah diadaptasi untuk menghadapi situasi iklim di masa datang yang mungkin akan lebih buruk, seperti misalkan suhu udara rata-rata yang lebih panas atau air yang semakin berkurang dan sebagainya, dan juga memastikan bahwa investasi ini tidak merusak lingkungan lokal kita, juga lingkungan sekitar kita. Nah, inilah yang menjadi hurdle atau batasan yang perlu diperhatikan. Sehingga kalau seandainya ada kegiatan financing mengaku sebagai sustainable financing, namun salah satu aspek ini dilupakan, maka ya kegiatan tersebut sebenarnya tidak layak disebut sebagai sustainable financing. Baik, demikian sharing yang bisa kita sampaikan kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam.